Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 26 April 2022, teman-teman. Untuk kali ini, teman-teman, sektor-sektor saham banyak yang pergerakannya bagus ya. Barusan saya scan sekilas. IHSG testing resistan lagi hari ini. Banking, consumer, telcos ya. Kemudian ada tol, ada semen ya. Beberapa ayam juga mulai bergerak seperti itu. Oke teman-teman, kita akan kupas tuntas di channel saya Surya MS Trade setelah bahasan berikut ini ya teman-teman. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, berapa hari lagi? Ini adalah minggu terakhir ya di minggu ini, hari-hari terakhir di minggu ini untuk market saham sebelum lebaran ya. Lebaran antara tanggal 2-an ya, sekitar tanggal 2 seperti itu. IHSG-nya masih lanjut ya, teman-teman. Ini IHSG malah testing resistan. Testing resistan. Low dari IHSG hari ini tidak lebih rendah dari low-nya kemarin ya. Terus high-nya lebih tinggi dari high-nya kemarin di 72. Sebentar teman-teman, nggak begitu jelas. Jadi sekitar 7234 ya, 7234. Sebenarnya IHSG-nya itu sempat ke 7247. Namun demikian closing-nya dia turun. 7234 adalah resistan kemarin dan hari ini closing-nya 2 poin di bawah resistan ya. Jadi hanya naik 16,174 poin atau 0,22 poin. Secara tren IHSG masih bagus banget teman-teman. Dulu pernah saya sampaikan bahwa kalau IHSG itu mau naik teman-teman, mau nggak mau yang dorong adalah saham-saham big cap, bukan saham gorengan. Dan kita bisa ngelihat kesungguhan dari kenaikan IHSG ini pendorongnya adalah saham-saham yang memiliki market cap yang besar. Oke, kita akan tengok dulu teman-teman untuk saham-saham penggerak indeks kali ini. Kita akan tengok dulu saham-saham penggerak indeks kali ini. Hari ini indeks banyak dimotori oleh saham banking ya. Memang saham banking ini adalah sebenarnya indikator ekonomi yang bagus teman-teman. Ketika ekonomi itu terpuruk mungkin karena krisis ataupun karena sesuatu hal yang signifikan terhadap ekonomi suatu negara, biasanya yang cepat turun adalah saham banking ya. Kita bisa lihat Maret 2020-an saham-saham banking banyak yang hancur. Namun demikian juga nanti ketika ekonomi membaik itu saham yang paling cepat rebound itu adalah saham banking dan ini adalah merupakan indikasi bahwa ekonomi sudah mulai berjalan baik teman-teman. Bagi teman-teman yang setia ngikutin channel saya, mungkin pernah saya sampaikan bahwa ketika ekonomi membaik, ketika COVID-nya selesai atau hampir selesai, itu bisa dilihat dari pergerakan dari saham banking. Dan kali ini kita bisa ngelihat ini adalah bulan puasa, lebaran, dan kemarin juga saya sampaikan setelah bulan Januari, Februari itu kita harus hati-hati. Ternyata market berkata lain karena memang kondisi COVID sudah membaik, ekonomi sudah mulai menggeliat, dan itu biasanya saham bankingnya juga nggak akan dikasih murah. Bagi teman-teman yang setia ngikutin channel saya mesti sudah bosen saya ngomong saham banking ini nggak akan dikasih murah, dan nyatanya sekarang terjadi ya teman-teman. Hari ini IHSG-nya disokong oleh saham-saham banking blue chip, BCA, BRI ya. Kemudian Telkom memang dari sisi saham-saham telekomunikasi memang saham-saham lebaran ya. GoTo hari ini turun. Walaupun market cap-nya dari GoTo adalah besar karena dia berada di urutan 5 besar, namun demikian dikeroyok oleh saham-saham lain yang naik. Ada TPIA terkait oil, EMTK terkait media juga ya. BNI saham banking yang sangat atraktif pergerakannya, dan juga Arto-nya hari ini hijau, biasanya merah seperti itu. Kemudian Unilever adalah dari sektor
consumer, HMSP juga ya teman-teman. Sehingga pergerakan dari Unilever ini memberi dorongan yang cukup signifikan juga ke market ya. Terus kemudian kita lihat Unilever. United Tractor juga hari ini hijau. ADMR juga sudah mulai hijau lagi teman-teman ya. ADMR ini ada debutan baru, namun demikian pergerakannya sangat enak dipakai untuk trading. Jadi seperti inilah kondisi dari saham-saham penggerak indeks ya. Kemudian kita lihat dulu untuk sektor regional ya, ini adalah tadi malam. Kalau di sini adalah per close-nya ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngelihat chart. Kalau data kemarin sih terlihat ya ISG, kondisi regional sih tidak ada masalah. Kalau kita lihat dari kondisi hanya dari apa yang terpampang di close-nya seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau ngelihat lebih detail, silakan teman-teman buka chart di sini. Kita lihat chart di sini lebih jelas. Misalkan ini adalah Dow Jones setelah 2 hari turun. Sebenarnya membentuk new low ya. Namun demikian tarikannya menjelang closing adalah naik seperti itu. Kemudian ini adalah Nasdaq. Demikian pula 2 hari turun dan sehari mulai naik. Kemudian Hang Seng teman-teman. Hang Seng ini sebenarnya turun. Namun demikian juga maksudnya masih turun ya, bukan namun demikian, masih turun. Dan ini adalah ISG ya. ISG mencoba untuk testing resistan daily. Resistan kemarin, candle kemarin seperti itu. Kalau tadi udah kita bahas tentang ISG, testing resistan, kemudian saham penggerak indeks dan regional, teman-teman. Sekarang kita akan masuk bahasan sektor ya. Bahasan sektor saham ya. Bahasan sektor-sektor saham. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, untuk saham-saham yang bagus-bagus tadi udah saya bahas per sektornya ya. Summary-nya seperti itu. Summary-nya udah saya bahas. Oh, belum. Sorry. Jadi untuk sektor-sektor ini summary dari sektor teman-teman. Sektor yang masih bagus adalah sektor perbankan ya, terutamanya adalah Big Bank. Ya, terus kemudian consumer ya, consumer juga Big Bank ya, terus tadi consumer juga oke ya. Mayor, Unilever, ICBP, HMSP ya. Kalau perbankan itu adalah Big Bank, ada BNI, BMRI, BBRI, BCA oke ya. BTPN juga sebenarnya oke tapi terus turun ya. Terus kemudian sektor properti juga saya intip tadi sudah mulai bergerak, tapi properti ini kan sebenarnya bukan terkait saham lebaran ya, tapi properti ini lebih ke saham-saham yang terkait dengan interest rate, terkait dengan suku bunga seperti itu ya. Kalau sektor-sektor yang masih turun teman-teman, itu ada energi, sektor energi itu masih banyak yang turun kecuali Akra ya. Terus kemudian kalau CPO itu sudah mulai rebound sebenarnya. Harum masih turun, Inco ini terkait berita tentang metal ya teman-teman. Terus Gold masih secara umum berada di support ya. Kemudian untuk metal itu saya lihat masih pada koreksi. Metal masih pada koreksi. Untuk telekomunikasi juga sebenarnya itu kalau Telkomnya oke, Indosat ini masih ketemu resistan, sedangkan untuk Excel ini dia retracement teman-teman. Kalau kita lihat dari candlenya itu dia memang udah tembus support sebelumnya, tapi kalau dari Fibo-nya dia belum ya, kurang sedikit seperti itu. Kemudian sektor apa lagi? Ada beberapa sih tadi cuplikan beberapa saham yang naik ya, ada Bevin, ada Astra International, United Tractor ya, seperti itu cuplikannya. Oke teman-teman, kalau tadi adalah ringkasan sekilas untuk saham-saham yang bergerak sektor-sektornya. Sekarang akan saya bahas per sektor ya. Ini adalah BNI untuk saham banking, penggerak saham-saham banking Big Bank. Ini BNI masih oke. BNI ini memang saham perbankan dengan pergerakan paling bagus teman-teman ya. Kemudian Bank Mandiri juga sama, ini semua ketemu resistan juga, BRI juga sama teman-teman. Mungkin ada target, kalau ada yang nanya kalau BRI ini targetnya kemana Pak, seperti itu.
Kalau kita lihat dari Fibo terakhir ya, bukan Fibo terakhir, tren terakhir turun ini, begitu naik, ketemu 100%-nya, maka target pertama dari BRI itu adalah di 4890, sudah kecapai. Berikutnya adalah ada target di 51, teman-teman. 51 kalau kita lihat dari monthly-nya. Nah, sayangnya BNI ini ada all time high. Jadi ya memang ada target-targetnya seperti yang saya bilang tadi. Target terdekat sekarang ada di 5121. Kemudian untuk Bank Mandiri ini belum break sebelumnya, jadi targetnya gunain resistan sebelumnya 9100. Kemudian untuk BNI targetnya ya di 10250. Gunakan target monthly-nya, teman-teman. Untuk BCA juga akhirnya udah mulai membaik, teman-temannya. Ini kenaikan BCA ini udah ngelewatin 50% retracement-nya ya. Sehingga resistannya adalah di high-nya 83. BBTN tadi sekilas saya lihat tuh sebenarnya bagus banget ya, dia break resistan 1873, namun demikian closingnya turun, teman-teman. Kita bisa ngelihat untuk BBTN ini dia memang masih jauh, perjalanan dia masih jauh ya, masih banyak resistan. Kalau sekarang ini dia ketemu di moving average MA200 untuk monthly, teman, untuk weekly ya, teman-teman. Moving average 200 untuk weekly itu cukup penting juga. Jadi pantau aja dalam berapa hari sampai minggu ke depan, karena dia saat ini ketemu resistan. Untuk Bank Danamon dia ketemu resistan dulu dia. Ini kalau kita coba tarik ininya, tarik ada resistan, teman-teman. Nah, di sini ini penting ya, kalau dia break dari 24-50 baru menarik. Oke, Bank Niaga kemarin sebenarnya udah ada sinyal bagus, tapi hari ini masih belum mampu untuk naik lagi. Ya, sebenarnya dia penurunannya ini udah sampai target ya. Coba kita tarik seperti ini. Nah, dia resistannya ada di 1070. Di BKP belum. BTPS jadi jelek lagi sinyalnya ya. Nah, kemudian BJTM nih oke nih, cukup oke ya. BJTM dia saat ini resistannya dia adalah di target pertama dia di 792 di 50 retracement. Kemudian untuk Bank Jabar ini sama juga. Target terdekatnya adalah di 50 retracement itu di 1483 ya. Kemudian untuk Bank Digital hari ini sudah saya cek ya. Bentar teman-teman. Bank Digital sudah saya cek secara umum ini masih pada nggak kemana-mana ya. Seperti Arto ini kan dia berada di support juga. Nah, yang lain-lainnya itu saya lihat juga malah nggak kemana-mana saya lihat tadi. BBAI memang paling cukup bagus ya. Cuman hari ini juga nggak kemana-mana juga. Agro juga sama teman-teman. Ya. Ini ada yang menarik sektor finance itu ada Bevin. Bevin memang kemarin sudah mulai ada percobaan-percobaan naik seperti itu. Dan hari ini dia break ya sampai di berapa ini? Dia saat ini sudah sekali ngebreak dia langsung sampai di 50 retracement ya. Kemudian Amar masih belum ada pergerakan juga, BVIC malah cenderung mencari support. Kemudian untuk Astra ya, Astra hari ini break lagi, ini masih bagus juga. Astra break resistan, Auto masih belum ya, dia ada percobaan naik, tapi masih belum mampu naik lagi. Kemudian Astra Grafia kemarin kan terkoreksi sampai di supportnya yang pertama, hari ini mencoba untuk mantul, namun demikian kembali lagi. Ini United Tractor, dia mantul ya teman-teman. United Tractor oke ya, jadi selama dia terkoreksi ini masih dalam koridor uptrend price channel, dan ketika sentuh di sekitar support dari uptrend price channelnya atau berdekatan juga dengan 50 retracementnya, dia mantul teman-teman ya. Oke ya, pergerakan seperti ini oke. Nah, kemudian sektor consumer yang memang masanya bergerak di saat lebaran ya. Kita bisa ngelihat Mayor hari ini bisa naik ketemu resistan 38 retracement. Teman-teman di 1770, kemudian Indofood juga masih lanjut naik. Ini testing MA200, teman-teman, sekaligus retracement 50. Jadi penting ini Indofood ini.
ACS masih mencari supportnya ya. Unilever juga akhirnya break resistant candle teman-teman, berhasil lewatin 50 retracement targetnya. Berikutnya di berapa Pak targetnya? Ya kita tinggal tarik Fibo-nya teman-teman seperti ini. Kita gunain tren yang lebih panjang, ada target di 4071. Apabila tercapai, target berikutnya ada di 4321 ya. Untuk Gino kemarin kan naik, ketemu resist, hari ini dia pullback ya, atau retest support. ICPB ini yang lebih menarik sebenarnya teman-teman kalau bergerak ya. Ini juga mulai ada upside lagi. Kita coba tarik beberapa titik. Nah hari ini dia break dari resistan trend line yang saya bikin ini teman-teman. Target sementara ada di 7890-an. Untuk Sido ini juga ada upside. Ini ketemu 23,6 retracement teman-teman ya. Kemudian gudang garam sedikit ada upside. HMSP ini adalah kenaikan lagi, ada kenaikan lagi teman-teman. Kita coba lihat dulu target dia terdekat dia itu teman-teman ada di 50 retracement tuh di 960. Sementara itu aja dulu. WIM masih belum ada pergerakan. Untuk sektor energi, Medco Elsa masih berada di support ya teman-teman. Perusahaan gas juga masih sama mencari support. Yang bagus hanya Akra ya. Akra sepertinya ada laporan keuangan bagus teman-teman. Silakan dicek beritanya. Tadi saya lihat sekilas ada hasil laporan keuangannya bagus. Teman-teman silakan cek sendiri. Nah, kemudian sektor sawit teman-teman, setelah kemarin muncul berita bahwa larangan ekspor sawit, saham-saham sawit langsung turun, terus saya bilang kemarin tolong dipantau teman-teman. Ternyata hari ini sudah mulai rebound lagi ya. Seperti ini. Ini rata-rata koreksi sawit ini masih kecil ya. Di 2338 ya. Di 38 belum sampai udah mantul. Ini bisa closing di atas 23 retracement. Support pertama dia. Ini LSIP juga sama teman-teman, bisa LSIP juga sama ya, dia bisa sampai targetnya di 61,8 retracement kemarin saya sampein. Ya untuk sementara dia akan menuju ke targetnya 1410-an dulu. Apakah mampu di situ? SSMS sama juga teman-teman, setelah kemarin turun sampai 61 retracement. Hari ini dia rebound ya, targetnya sementara di 1100 di 38,2 retracement. Secara juga SIM juga sama, SIM seperti dengan SSMS pergerakannya ya. Ketika dia terkoreksi sampai 61,8, dia rebound dan reboundnya dia ini sementara dia ada targetnya ke 516. Kemudian SGRO juga sama tapi dia sedikit aja. Ghost Plantation hari ini walaupun sempat tertekan lebih dalam, namun demikian mantul ya. Ketika dia sudah overshoot melewati 50 retracement. Ya, sementara targetnya memang ke 38 dulu, ke 200. Ya, TBLA, BWPT intinya sama juga ya. Ya seperti ini teman-teman. Palm, Smart, kemudian ANJT. Kemudian untuk saham-saham terkait coal ya teman-teman. Harum ini saya punya porsi metalnya juga. Dan ini terpengaruh juga dengan teman-teman silakan cari beritanya tentang Harum, tentang smelter sepertinya ini seperti Inco juga ya. Jadi Inco turun, Harum turun juga. Harum itu tidak hanya batubara ya. Nah kemudian Doit nih, ini udah sampai di 50 retracement. Kemarin itu dia sampai di 61. Itu memang targetnya dia turun. Dan udah kecape, udah mantul kemarin, namun demikian hari ini kok masih mencoba turun lagi. Jadi untuk support teman-teman masih perhatikan 475 ya. Indo Tambang Raya ini juga sama ya, batu bara hari ini banyak turun. Adaro juga, namun Adaro ini sudah sampai di 50 retracement dan mulai mantul lagi. Ya, PTBA ini masih kecil sekali koreksinya, baru sampai di supportnya yang kedua di 38,2 retracement, yaitu di 3591 teman-teman. Nah kemudian unit detector tadi sudah, Indika masih cenderung mencari support, sekarang berada di 50 retracement.
target dari Indika ini adalah ke 61,8 ya teman-teman, di 2410. Petrosi juga sama, targetnya ke 61,8 di 2777. Kemudian MBSS. BSS ini rapat ya harganya. Ini sekarang terkoreksinya dia sampai 50 retracement. Umum, wajar. Toba masih mencari support, MBAP masih terkoreksi ringan saja ya dia. Kemudian kita cek sekilas saja yang lainnya, oke. Nah ini sektor metal tadi masih pada terkoreksi ya. Koreksinya ini sudah ekstrim ya ini untuk Antam ini, karena dia udah ngelewatin 61, di mana support berikutnya ada di 2440 ya, 2271. Nah ini kembali lagi ke range pergerakan harga sebelumnya teman-teman. Inco juga sama, koreksi dari Inco ini udah masuk area-area bidding ini ke 50 retracement. Tapi karena dia tidak kuat di 38,2, maka ada target dia ke 67 teman-teman, yaitu di 61,8 retracement ya. Untuk TINS juga sama. Hari ini hari kemarin kan sampai di 38,2 retracement. Saya suruh pantau teman-teman. Break dari 38, targetnya ke 61 ya. Sebenarnya kecapek sih. Dan kalau misalkan dari 61 dia mantul, itu minimal targetnya gitu ke 38,2 atau di 1874. MDKA sama juga terkoreksi, ini muncul doji ya, butuh konfirmasi besok. Nah kemudian teman-teman adalah sektor telekomunikasi. Telkom masih oke, sedangkan untuk Indosat dia ketemu resistan. Excel ini yang sudah retracementnya ya, sudah retracement, supportnya dia itu ada di 3190 teman-teman, itu di support yang pertama di 23,6 retracement. Sedangkan untuk berikutnya adalah friend ya, retracement, dan ini mulai ada rebound teman-teman. Nah kita lihat dalam tren yang kecil, koreksi dia sudah sampai di 38,2 retracement. Namun demikian closingnya berhasil ditarik naik ya. TBIG, TOWR masih belum. TBIG ya dia masih belum bergerak sih. Kemudian BRPT teman-teman, BRPT masih belum ya. TPIA, berikutnya ESA. Nah ESA kemarin saya sampaikan untuk dipantau, udah sampai 38, ada pantulan. Namun demikian hari ini kok cenderung melemah lagi, jadi teman-teman pantau aja di 1150 ya, kemudian 1110. Untuk TPIA juga sama, masih cenderung mencari support ini. Untuk saham-saham konstruksi memang pada berada di support ya teman-teman, tapi ya memang kelihatan sedikit ada pergerakan, tapi ini masih sedikit sekali dan ya boleh dibilang masih belum kemana-mana pergerakannya, nggak kemana-mana. Nah ini yang menarik ya, beberapa sektor properti ternyata sudah 2 hari ini melanjutkan kenaikannya seperti BSDE ya, Pakuwon ya, Pakuwon nih juga. Kemudian ada Asri, pelan aja sih. Semera juga sama, dia bergerak naik, ada upside. CTRA juga ya, CTRA ini sudah berhasil lewatin 50 retracement-nya. Menarik sih. Cuman kalau untuk posisi baru sepertinya kok kurang ini ya teman-teman. Nah kemudian adalah saham tol ya teman-teman. Ini lanjut naik, JSMR berhasil ngelewatin 50 retracement tren yang besar. Jadi ini bagus ini pergerakannya. Tapi untuk posisi baru sepertinya kok kurang bijak ya. Pertanyaannya kemarin kemana sebelum ini bergerak ya. Saham-saham semen teman-teman ini mulai ada upside juga, ada rebound juga. Indosemen, SMGR juga, SMCB sama SMBR-nya belum ya. Saham-saham terkait media, EMTK, MNCN ya. MNCN cukup oke. Dia sampai 50 retracement kemarin, hari ini naik lagi di atas 38. MTK juga ini masih bagus. MTK ini settingnya adalah ketika turun dalam kita siap-siap koleksi ya. Nah kemudian sekumpulan saham teman-teman, Saratoga koreksinya udah mulai terbatas sepertinya ya. Ini udah 3 hari dan nggak berhasil menembus 38,2 retracement.
Kemudian MTDL masih belum sih Doji. IMAS, IMJS masih belum ketemu di support semuanya. ASA ya. Nah ini untuk ASA dia sampai di 61,8 retracement. Dia overshoot turun. Nah teman-teman perhatikan dari 61,8 dia mantul nggak besok? Kalau mantul perhatikan di 38,2 ya. Itu adalah target kenaikan minimal. Era kok malah turun dalam ya. Hari ini turun dalam 498, namun demikian closingnya ditarik 525, lumayan sih. MTK sahamnya sudah, MMLP masih nggak ada pergerakan. Kemudian beberapa grup lipo sudah mulai ada geliat teman-teman, cuman saran saya mesti hati-hati juga karena ini juga masih long downtrend ya. Long downtrend ini sifatnya masih spekulatif kalau teman-teman mau masuk, karena di sebelum-sebelumnya juga grup lipo ini multipolar MLPL ini balik arah lagi ya. Nah seperti ini juga MLPL, LPPF juga. Nah LPCK ini yang agak beda ya, dia tembus MA 200 overshoot atau kebablasan, namun demikian ditarik lagi. LPKR, MLPT saya skip aja, nggak ada perubahan. Nah kemudian untuk saham-saham ayam ya biasalah, sering ada sinyal bagus besoknya turun seperti itu, hanya untuk menjadi ini aja lah pantauan teman-teman aja ya. Saya tidak membelinya. Malindo Fitme juga sama ya, karena kebiasaan dia ketika sudah sinyal bagus besoknya sehari dua hari udah turun lagi, dan turunnya bisa lebih dalam ya. Jadi sementara dipantau-pantau aja dulu. WMU juga sama ya, ketemu supportnya ada doji, tapi hari ini dijawab lagi ada pakai doji ya. Kemudian saham-saham farmasi tadi sekilas saya lihat yang bagus cuma AGII aja. Artinya dalam tren dia naik, dia retracement, terkoreksi, dan retracement lagi ya. Yang lainnya sih nggak ada perubahan, malah tembus support ya, IRA. Ya, kemudian Mika ini retracement. Silakan dipantau di retracementnya. Kemudian apa yang lainnya nggak ada teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Hari ini saya nggak bisa banyak trading karena memang saat ini lagi nggak banyak waktu untuk bisa di depan monitor teman-teman. Ya walaupun saya sempat collect ada satu saham IPO yang ARB berhari-hari teman-teman, tapi ini tolong nggak usah diikutin. Ya karena saya berprinsip saham-saham kalau dia itu ARB berhari-hari, saya biasanya suka iseng untuk masuk ya teman-teman. Karena saya percaya satu saham kalau digas ditekan terus, tetapi dalam masa tekan itu ada apa ya istilahnya, ada mulai makan kanan seperti itu, saya biasanya akan masuk, akan ikut sedikit lah, nggak banyak seperti itu. Dan itu juga disesuaikan dengan waktu. Ada nggak saya waktu untuk memantaunya, atau ada kesempatan nggak seperti itu. Jadi ini sekedar bahasan saja, karena saya ini sebenarnya cukup kepo juga untuk saham-saham IPO seperti ADMR. Teman-teman ini juga saham-saham yang dulu saya sempat kepo, lumayan ikut tradingnya seperti itu. BSML juga sama ya. Ya walaupun beberapa kali juga saya cut loss saham-saham IPO. Bahkan Buka pun saya cut loss ya teman-teman. Bukalapak itu sempat cut loss di area buy ini. Kalau nggak cut loss, wah itu di 800-an kayaknya teman-teman saya cut loss. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Beberapa sektor masih lanjut naik, banking, consumer, telcos, tol seperti itu menjelang lebaran ya. IHSG malah testing resistan. Baik, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih untuk teman-teman semuanya.